Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di Tech News. Oke, kali ini kita akan bahas handphone. Semua informasi kali ini terkait dengan handphone. Nah, informasi lengkapnya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Nah, katanya smartphone yang satu ini itu akan lebih bagus daripada Samsung Galaxy Z Flip 4. Nah, smartphone apa itu? Yakni Oppo Find N2 series. Yap, Oppo akan merilis dua smartphone lipat mereka di tanggal 15 Desember mendatang. Ada Oppo Find N2, ada Oppo Find N2 Flip. Ya, kalau di Samsung itu kayak versi Samsung Galaxy Z Fold dan Samsung Galaxy Z Flip. Nah, Oppo Find N2 yang biasa itu sebagai pesaing dari Samsung Galaxy Fold-nya, Fold 4 ya. Dan Oppo Find N2 Flip itu sebagai pesaing dari Samsung Galaxy Z Flip 4. Nah, kenapa dua smartphone lipat dari Oppo ini akan mengalahkan smartphone lipat Samsung? Yang pertama itu adalah dari segi layar lipatnya. Di Oppo N2 series ini, baik itu seri N2 yang biasa atau yang N2 Flip, bekas lipatan dari layarnya ini diklaim oleh Oppo itu 80% lebih samar dibandingkan dengan kompetitornya. Dan di foto-foto yang beredar saat ini, memang di bagian lipatan layar N2 Flip, kebetulan yang beredar N2 Flip itu ya, itu emang gak kelihatan gitu. Kalau diperhatikan betul memang ada bekas lipatannya, tapi nggak kayak smartphone lipat yang saat ini beredar gitu, yang jelas banget. Nah, kelebihan selanjutnya dari Samsung Oppo Find N2 Flip, ini khusus N2 Flip ya, itu memiliki layar sekunder yang lebih besar dibandingkan dengan Samsung. Di Oppo Find N2 Flip, layar sekundernya itu berukuran 3,26 inci, sedangkan di Samsung Z Flip 4 itu cuma 2 inci. Dan kelebihan yang lainnya, yang terakhir itu adalah material yang digunakan di Oppo Find N2 yang biasa atau N2 Fold lah ya di sini. Nah, bahannya itu menggunakan karbon fiber yang pasti nanti smartphone ini akan jauh lebih ringan dan lebih kuat. Sayangnya, kedua series dari Find N2 ini, baik itu Oppo Find N2 yang biasa atau Find N2 Flip, itu tidak dirilis secara global dan hanya akan dirilis di Cina. Ada apa ini Oppo? Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Mi Fan beneran rilis. Setelah kemarin sempat tertunda perilisannya, akhirnya Xiaomi 13 series ini dirilis oleh Xiaomi. Mungkin kalian banyak yang udah tahu lebih detail mengenai spesifikasinya. Di sini saya nggak ngobrolin spesifikasinya, tapi di sini akan membicarakan mengenai kesamaan dan perbedaan yang ada di Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Pertama itu tentang persamaannya dulu. Yang pertama itu sama-sama menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 2 yang support dengan memori LPDDR5X dan storage UFS 4.0 dan FBO refresh. Nah, yang kedua yaitu menggunakan sistem liquid cooling yang besar. Itu ukurannya sampai 4642 mm kuadrat, yang mana liquid cooling ini tuh ditunjukkan untuk gaming mobile phone. Persamaan yang ketiga yaitu memiliki sertifikat IP68 yang tahan benturan dan juga tahan air. Pasti akhirnya Xiaomi flagship ya punya IP68. Persamaan keempat atau yang terakhir ini itu menggunakan konfigurasi kamera depan yang sama, yaitu 32 megapiksel ultra clear lens. Nah, itu tadi 4 persamaan dari Xiaomi 13 maupun Xiaomi 13 Pro. Untuk perbedaannya, nah ini lumayan banyak. Ada yang pertama, ukuran dari layarnya itu beda. Xiaomi 13 layarnya 6,36 inci, sedangkan untuk Xiaomi 13 Pro itu 6,73 inci. Kedua yaitu backshell atau bagian belakangnya. Nah, untuk Xiaomi 13 biasa itu menggunakan material kaca dengan 4 pilihan warna. Ada black, white, green, nano, teknologi, leader model atau sky blue. Nah, sedangkan untuk Xiaomi 13 Pro itu menggunakan material keramik dengan 4 pilihan warna juga. Ada white, black, field green, dan nano teknologi leader. Ya, sama, sky blue. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu baterai dan chargernya. Xiaomi 13 itu baterainya 4500 mAh dengan charger 67 watt flash charging. Sedangkan untuk Xiaomi 13 Pro tentunya akan lebih besar yaitu 4820 mAh yang support dengan 120 watt flash charging. Nah, ini yang ketinggalan, seharusnya masuk persamaan. Keduanya ini itu support dengan wireless charging hingga 50 watt dan wireless reverse charging sebesar 10 watt.
Perbedaan yang keempat yaitu kamera belakang keduanya ini menggunakan setup 50 megapiksel triple kamera dari Leica. Bedanya di sini untuk Xiaomi 13 ada 50 megapiksel sebagai main kamera yang menggunakan Sony IMX800, ada 12 megapiksel ultrawide dan 10 megapiksel telefoto. Sedangkan di Xiaomi 13 Pro, nah ketiga-tiganya ini menggunakan setup 50 megapiksel. Ada 50 megapiksel main kamera yang menggunakan Sony IMX989, ada 50 megapiksel floating telefoto dan 50 megapiksel ultra wide kamera. Yang terakhir adalah mengenai harganya, pasti akan jauh lebih mahal Xiaomi 13 Pro. Dan ini adalah harga perilisan yang masih menggunakan kurs yuan dari Cina. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira Mi Fan di Indonesia ini berharap nggak Xiaomi 13 series ini itu akan segera rilis di Indonesia, resmi gitu di Indonesia? Dan gimana menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar dan bagikan video ini kalau memang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe Sokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi informasi terbaru seputar teknologi. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Afat, dadah, bye-bye.